Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi semester 3 Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia STKIP Budidaya Binjai akan menampilkan sebuah drama dari cerita rakyat yang berjudul Jaka Tarub dan Para Bidadari. Selamat menyaksikan. Di sebuah pinggiran desa, daerah Jawa Tengah, hiduplah seorang pemuda yang sangat tampan. Ia gemar berburu. Pemuda tersebut bernama Jaka Tarub. Seperti kebiasaannya sehari-hari, Jaka Tarub pergi ke hutan. Namun, sudah cukup lama menyusuri hutan, tidak satupun tampak hewan buruan terlihat. Suasana hutan yang sangat tenang membuat Jaka Tarub mengantuk. Sambil melepaskan lelah, ia mencoba tidur sejenak. Tiba-tiba, ia mendengar sayup-sayup suara gadis-gadis yang sedang bersenda gurau dan suara gemercik air. Dengan rasa penasaran, Jaka Tarub beranjak dari tempatnya beristirahat. Kemudian, ia mencari sumber suara tersebut. Aku sepertinya mendengar suara gadis-gadis yang sedang bercanda gurau. Apakah ini hanya hayalanku saja? Terkejutnya, Jaka Tarub dengan apa yang dilihatnya. 5 orang gadis cantik tengah mandi di sebuah telaga yang berada di dalam hutan. Jaka Tarub mengintip di sela-sela semak belukar dan tertegun melihatnya. Betapa cantiknya gadis-gadis itu. Siapakah mereka? Apakah para bidadari yang sedang mandi? Ketika Jaka Tarub sedang melihat para gadis cantik itu mandi dengan riang, ia melihat onggokan selendang yang tidak jauh dari tempat para gadis itu mandi. Kemudian muncul pikiran Jaka Tarub untuk menyembunyikan selendang itu. Dengan mengendap-endap, Jaka Tarub mengambil sepotong selendang milik salah satu bidadari. Adik-adik, sudah mulai petang, baru sebaiknya kita kembali ke kayangan. Bidadari-bidadari itu kemudian menuju tempat selendang mereka diletakkan. Mereka pun memakai selendang itu. Tapi, apa yang terjadi? Salah satu dari bidadari itu kehilangan selendang. Selendangku hilang, kemana selendangku? Bagaimana bisa hilang? Gimana kau meletakkannya? Coba kau ingat lagi. Bidadari itu kemudian mencari selendang yang hilang. Hari pun sudah semakin sore. Para bidadari itu tidak dapat lagi tinggal. Maafnya Wulan, saya harus pergi meninggalkanmu. Bidadari-bidadari itu kemudian terbang ke angkasa, meninggalkan Nawang Wulan yang hanya mampu melihat saudara-saudaranya pergi ke kayangan. Nawang Wulan sangat sedih. Ia tidak dapat pergi ke kayangan tanpa selendang bidadarinya. Ia pun menangis terseduh-seduh. Pada saat seperti itu, Jaka Tarub muncul di hadapan Nawang Wulan. Kamu tidak ada apa? Selendangku yang hilang. Jangan mendekatiku. Tenang saja, aku bukan jalan jahat. Jaka Tarub yang pura-pura bertanya apa yang terjadi. Dengan terisak-isak, Nawang Wulan menceritakan semuanya. Betapa malangnya nasibmu. Biarlah aku menolongmu untuk sementara waktu. Tinggallah di gubukku sampai selendangmu ditemukan. Akhirnya, Nawang Wulan tinggal di gubuk Jaka Tarub. Hari demi hari, mereka lalui bersama. Benih-benih cinta pun muncul di antara keduanya. Sehingga Jaka Tarub memperistri Nawang Wulan. Setahun berlalu, Jaka Tarub dan Nawang Wulan dikaruniai seorang anak perempuan. Mereka memberi nama Nawangsih. Mereka hidup bahagia dan berkecukupan. Suatu hari,
Jaka Tarub menyuruh Nawangwulan untuk menanak nasi. Lalu ia pun menjalankan perintah tersebut. Saat akan mengambil tumpukan padi, tiba-tiba di bawah tumpukan padi, Nawangwulan menemukan sebuah selendang. Ia sangat kenal dengan selendang tersebut. Ternyata itu memang selendang miliknya yang telah hilang. Istriku, bisakah kau menanakkan nasi untukku? Baiklah suamiku. Lalu ia pun menjalankan perintah tersebut. Saat akan mengambil tumpukan padi, ia sangat kenal dengan selendang tersebut. Ternyata itu memang selendang miliknya yang telah hilang. Selendangku? Ini kan selendangku yang hilang. Mengapa ada di sini? Sementara itu, Jaka Tarub sudah sejak tadi mencari-cari istrinya. Ia pergi menuju lumbung. Namun, betapa terkejutnya Jaka Tarub dengan apa yang dilihatnya. Nawangwulan telah mengenakan selendang bidadari. Nawangwulan, aku tahu aku salah. Tetapi bagaimana dengan anak kita? Apakah kau tega meninggalkannya? Tapi anak kita masih membutuhkanmu. Ia masih menyusui. Apakah harus ku perbuat tanpamu, Nawangwulan? Aku akan menjalankan kewajibanku. Aku akan datang tiap malam untuk menyusuinya. Maka buatkanlah aku dangau rumah kecil untuk tempatku menyusui. Nawangwulan, tidakkah bisa kau tinggal bersama kami lagi di sini? Aku minta maaf atas segala kesalahanku. Tapi kumohon, kau jangan pergi. Tapi keputusan Nawangwulan tidak dapat ditawar lagi. Tekadnya untuk kembali ke Kayangan sudah bulat. Dengan berurai air mata, Nawangwulan mengelus pipi Nawangsi yang berada dalam dekapan Jaka Tarub. Setelah itu, Nawangwulan terbang ke Kayangan sambil melambaikan tangannya. Sepeninggal Nawangwulan, Jaka Tarub menuruti pesan Nawangwulan untuk membuat sebuah dangau. Setiap malam, sesuai janji, Nawangwulan datang untuk menyusui Nawangsi.